Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Nah, silakan duduk. Nah, duduk. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Tadi dari kelas ya? Iya, Tadi dari kelas. Sudah izin dengan gurunya? sudah. Sudah. Nah, Ibu mau tanya, kira-kira tahu nggak kenapa kamu dipanggil ke sini? Nggak tahu, Bu. Nggak Ini tahu. yang baru pertama kalinya saya masuk ke ruang BK. Iya. Jadi ada rasa takut dan was-was saat masuk ke sini. Rasa takut dan was-was. Kenapa memiliki rasa yang takut, was-was seperti itu? Karena saya beranggapan bahwa BK itu identik sama orang yang bermasalah. Terus biasanya orang-orang yang bermasalah tersebut bisa mendapatkan poin di panggilan orang tua, terancam tidak naik kelas ataupun dikeluarkan dari sekolah. Jadi posisinya seperti polisi sekolah seperti itu Iya. ya? Nah, sebenarnya bukan seperti itu. BK itu adalah tempat kita menyampaikan sesuatu, bukan hanya masalah. Bisa dengan konsultasi, nah mau curhat seperti itu, atau menanyakan masalah-masalah yang lainnya. Nah, sebelum kita jelaskan lebih lanjut, Ibu mau tanya, apakah pernah mengikuti yang namanya bimbingan dan konseling? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Berarti nggak tahu ya apa itu bimbingan dan konseling? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, baik, di sini Ibu akan jelaskan pengertian bimbingan dan konseling itu apa, kemudian layanan-layanan dalam bimbingan dan konseling itu apa, dan selanjutnya ada azas-azas dalam bimbingan dan konseling itu apa secara garis besarnya ya. Nah, tapi sebelum kita melaksanakan kegiatan kita lebih lanjut, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum kita melaksanakan kegiatan ini. Nah, baiklah, Ibu pimpin doanya. Kita doa dengan menundukkan kepala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita sudah doa. Kemudian tadi kamu belum pernah melaksanakan yang namanya bimbingan dan konseling. Jadi Ibu akan jelaskan sedikit bahwa bimbingan dan konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor atau guru pembimbing kepada konseli atau peserta didik kalau di sekolah, kepada peserta didik, dan tujuannya adalah untuk mengentaskan permasalahan yang ada pada peserta didik seperti itu. Nah, di dalam konseling ini juga ada yang namanya layanan. Ada beberapa layanan. Ada namanya layanan orientasi. Kemudian ada lagi yang namanya layanan informasi. Terus ada lagi yang namanya layanan penguasaan konten. Terus ada lagi yang namanya layanan penempatan dan penyaluran, layanan bimbingan kelompok, konseling kelompok. Nah, kalau Ibu jelaskan semuanya mungkin akan memakan waktu yang banyak ya. Jadi di sini Ibu akan jelaskan sedikit saja tentang misalnya layanan penguasaan konten atau layanan penempatan dan penyaluran. Nah, layanan ini digunakan adalah ketika misalnya siswa di dalam kelas untuk menempatkan posisi tempat duduk seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya layanan informasi. Nah, layanan informasi ini diberikan adalah untuk menginformasikan atau memberitahu kepada siswa tentang topik-topik yang akan dibahas seperti itu. Nah, dalam pelaksanaannya sekarang kita akan melaksanakan yang namanya layanan konseling individual. Ya, layanan konseling individual ini adalah suatu layanan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseli dengan cara face to face, bisa face to face atau dengan bisa melalui WhatsApp, media sosial ya yang kita gunakan. Tapi di sini kita sebagai siswa, jadi kita laksanakan konseling individual ini secara face to face. Artinya kita berhadapan langsung, Ibu sebagai konselor dan kamu sebagai konselinya. Nah, di sini
Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, apakah sudah paham yang Ibu jelaskan? Paham, Bu. Paham. Baik, kita kembali lagi bahwa bimbingan konseling individual ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Nah, dalam proses bimbingan dan konseling ini nanti ada yang namanya azas-azas. Dalam konseling, terutama azas konseling individual ini, ada yang namanya azas kesukarelaan. Azas kesukarelaan ini adalah azas di mana kamu dengan sukarela datang ke ruang BK, tidak ada paksaan dari siapapun untuk melaksanakan bimbingan dan konseling ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya azas keterbukaan, di mana nanti ketika kamu mengungkapkan permasalahannya itu harus diungkapkan dengan sebenar-benarnya, tidak ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya azas kekinian, di mana azas kekinian ini adalah permasalahan yang kamu hadapi sekarang bukanlah masalah yang lalu atau yang akan datang. Artinya permasalahan yang kamu hadapi benar-benar kamu alami sekarang, seperti itu. Terus yang terakhir ada namanya azas kerahasiaan, di mana kami sebagai guru pembimbing atau konselor itu memiliki kode etik, di mana kami tidak boleh menyampaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseling kepada orang lain. Artinya kamu nggak usah takut untuk menceritakan kepada ibu tentang permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini, seperti itu. Kira-kira sampai di situ paham? Paham. Nah, sekarang ibu mau bertanya, tujuan datang ke sini tahu? Kenapa datang ke sini? Nggak tahu ya. Nah, jadi ibu akan kasih tahu bahwa berdasarkan himpunan data, kemudian ada laporan dari guru mapel, kemudian guru piket dan wali kelas bahwa kamu ini sering tidak masuk sekolah. Selama 1 minggu ini sudah 3 kali nggak masuk ya. Nah, tapi sebelum kita membahas permasalahan ini lebih dalam, ibu mau meminta izin untuk memvideokan proses konseling ini. Kira-kira gimana? Apakah boleh? Boleh. Kalau boleh, ibu ingin supaya kamu untuk menandatangani surat pernyataan bahwa kamu bersedia untuk mengikuti konseling ini dari awal sampai akhir, seperti itu. Ini silakan ditandatangani. Ya, sudah. Nah, ini lembaran kesediaan konseling. Boleh dibaca dulu kalau ingin dipahami, seperti itu. Paham ya? Nah, selanjutnya ibu ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk ini sebagai bukti fisik ibu tentang kesepakatan kita pada pagi hari ini, ya. Nah, selanjutnya ini sudah. Nah, di dalam konseling ini nanti kita ada kesepakatan waktu, di mana proses yang akan kita lakukan ini lebih kurang 30 menit, seperti itu. Jadi bagaimana, sudah siap untuk melaksanakan konseling individual? Siap. Nah, tadi kita kembali ke awal bahwa kamu dipanggil ke sini adalah karena kamu sering tidak masuk sekolah, ya, banyak sekali alpanya. Jadi silakan kamu ceritakan kenapa bisa tidak masuk, seperti itu. Bisa apa? Silakan ceritakan. Saya tidak masuk sekolah itu karena saya lambat bangun, Bu. Lambat bangun. Ya. Terus karena saya kan orangnya nggak bisa nggak bisa bangun cepat tuh. Terus dikarenakan saya itu lambat tidur, Bu. Lambat tidur. Ya. Memangnya
kamu tidur jam berapa? Jam 2 malam. Jam 2 malam. Iya. Jam 2 malam, sedangkan jam efektif kita untuk tidur itu jam berapa ya? Jam 10 malam. Jam 10 kan, kamu tidur jam 2. Kira-kira sebelum itu malam harinya kenapa bisa tidur sampai jam 2 itu apa kegiatannya? Saya kan orangnya nggak bisa tidur cepat, Bu. Nggak bisa tidur Iya, cepat. jadi saya itu karena saya orangnya hobi main game, jadi saya itu main game gitu sampai lupa waktu gitu. Ya tahu-tahu sudah jam 2 aja gitu. Gitu. Bisa tidak kamu ceritakan bagaimana aktivitas kamu dari pertama dari bangun tidur sampai tidur kembali? Bisa nggak ceritakan? Bisa. Coba. Itu kalau kita dari bangun ya. Ya, dari bangun. Karena saya ini orangnya tidurnya lama, jadi bangunnya itu bisa bangun itu jam 8 pagi. Jam gitu. 8 pagi. Iya. Nah, sedangkan di sekolah kita kan aturannya itu 7.30 masuk dan ya. berarti sebelum 7.30 sudah ada di sekolah. Nah, jadi karena saya bangun jam 8, jadi saya takut nih mau masuk ke sekolah karena takut kena hukuman sama satpam, Iya. saya dimarahi satpam, saya pikir buat apa sekolah gitu. Akhirnya saya nggak sekolah gitu. Nah, karena saya nggak sekolah, saya bangun jam 8, saya mandi, saya sarapan. Habis itu karena nggak ada kegiatan, karena saya nggak sekolah, akhirnya ya main handphone gitu, main game gitu sampai jam 11 siang. Jam 11 siang saya berhenti main handphonenya, terus saya santai lagi. Ya sambil duduk lah apa gitu kan, atau ada teman saya main sama teman atau nongkrong sama teman gitu. Nah, habis itu pulang ke rumah untuk untuk makan siang. Habis makan siang saya istirahat. Sekitar jam 2 lah saya istirahat itu sampai jam 5 sore. Iya, istirahatnya gitu. Terus bangun, mandi, terus kalau karena saya masuknya kan apa, jadi tugas banyak tuh numpuk. Saya buat tugas, terus habis buat tugas itu sekitar jam sudah maghrib, jam 7-an sampai jam 8 malam saya buat. Nah, habis itu ya kembali ke hobi saya yaitu main game gitu sampai larut malam. Akhirnya tidur kan, kesiangan lagi. Jadi aktivitas itu sering seperti itu. Iya. Hampir setiap malam. Hampir setiap malam. Nah, kira-kira tadi kamu sudah menjelaskan bahwa kamu sering tidak masuk itu karena kesiangannya terlalu banyak main game, akhirnya tidur larut malam. Ya, sedangkan tidurnya larut malam seperti itu, dan akhirnya bisa merugikan kamu kan? Yeah. Nah, kalau kita sering tidak masuk, otomatis alfa akhirnya pelajaran kita tinggal. Terus main game di malam hari bisa mengganggu istirahat. Kira-kira bisa mengganggu kesehatan tidak? Bisa mengganggu kesehatan kan? Nah, dari cerita kamu tadi, Ibu rasa kamu itu tidak bisa memanage waktu atau memanajemenkan waktu seperti itu. Boleh Ibu kasih selembar kertas, boleh kamu tulis kegiatan kamu, ya, kegiatan kamu dari pertama kamu bangun sampai kamu tidur lagi. Bangun jam 8 atau jam 7 lewat ya. Jadi bangun jam 8 pagi, terus saya mandi terus sarapan, santai sambil main HP, dari jam 9
sampai jam 11 siang. Terus Saya nyantai lagi. ya, atau saya main sama teman-teman nongkrong lah. Sampai jam 1 siang. Terus pulang makan siang. Ini nongkrong sama teman-teman Ya. Makan siang, terus istirahat. Terus malam harinya Istirahat jam 2 sampai jam 5 sore. Terus bangun mandi, habis itu makan malam. terus main sama teman. Buat tugas dulu. Ya, dulu. buat tugas. Jam 7 malam sampai jam 8 malam. Terus saya nongkrong atau main game dengan teman-teman. iya, sampai jam 2 sampai jam 2 malam. Sampai jam 2 malam. Nah ini ya, kamu bangun paginya itu jam 8 dan otomatis terlambat. Terus mandi, sarapan, kemudian nyantai, pegang HP lagi, terus santai lagi, sudah tuh nongkrong dengan teman-teman. Terus sampai siangnya istirahat dulu sampai jam 5, dari jam 2 sampai jam 5, kemudian mandi. Terus malamnya buat tugas, ya bagus buat tugas, kemudian nongkrong lagi dengan teman sambil main game, dan akhirnya tidur lagi jam 2. Nah, kira-kira setiap ini kamu lakukan setiap hari, apakah bagus untuk kamu? Tidak bagus kan? Nah, jadi ada nggak kira-kira ingin berubah tentang si perilaku seperti ini? Karena kita ketahui bahwa kalau kamu sering tidak masuk, otomatis pelajaran tinggal, kemudian dan akan mengakibatkan kamu tidak naik kelas seperti itu. Jadi tidak naik kelas. Nah itu jadi kamu yang rugi kan? Nah jadi kamu yang rugi, tidak naik kelas. Nah kira-kira ada nggak perubahan yang ingin kamu lakukan? Kalau seperti ini bisa seperti ini, kalau saya berubah bisa seperti ini, ada nggak? Ada, saya sudah pernah coba untuk manajemen waktu agar lebih baik lagi. Tapi karena sudah terbawa di dalam kehidupan saya, jadi itu terbiasa di dalam keseharian saya. Jadi sulit untuk diubah gitu. Tapi ada kemauan untuk agar lebih bisa manajemen waktu lagi. Ada kemauan. Ada. Nah kalau gitu sebelum kita membuat kontrak perilaku, nah ibu akan menayangkan sebuah video tentang bagaimana memanajemen waktu. Cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, di mana
video ini Iya. dapat kita lihat bahwa untuk memanajemen waktu yang perlu kita tingkatkan adalah skala prioritasnya. Iya, skala prioritasnya. Nah, betul. kita itu Terus, harus berpikir, nah kira-kira kegiatan apa sih yang kira-kira yang butuh diatur waktunya, serta kegiatan apa yang penting dan tidak penting. iya, bagus. Nah, seandainya kalau kegiatan itu tidak penting atau membuang waktu, mengurangi produktivitas kita di dalam mengerjakan sesuatu, maka kita diwajibkan untuk meninggalkannya. Contohnya kayak misalnya nongkrong, main game sampai tengah malam. Terus yang terpenting adalah membuat rincian kegiatan kita sehari-hari. Misalnya bangun jam 6.00, terus mandi, sarapan, terus berangkat ke sekolah. Sebelum kalau bisa jam 7.00 sudah berangkat ke sekolah. Jadi nggak terlambat. Terlambat lagi. Ya, terus tidur. Nah, diusahakan tidur itu tidak lebih di atas jam 10 Iya, gitu. bagus. Ya, benar sekali ya. Benar sekali apa yang kamu sampaikan, bahwa memanajemen waktu itu sangatlah penting. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah membuat kita menjadi disiplin. Kemudian kalau kita terlalu malam tidur tadi akan membuat badan kita tidak sehat, akan mengakibatkan stres di situ tadi kan. Nah, jadi kira-kira dari video tersebut, terus kamu sudah juga mengungkapkan kira-kira setelah kita melaksanakan kegiatan ini, kira-kira ada nggak niat dari hatinya untuk berubah? Ada, Bu. Ada. Nah, kalau ada seperti apa? Kalau ada yang ingin saya ubah adalah saya akan mengatur waktu atau jadwal saya di dalam suatu kegiatan sehari-hari. Contoh, kalau misalnya tidur saya ini kan jam 2 malam, Ya. berarti saya tidurnya harus lebih cepat lagi, berarti Iya, sekitar bagus. jam 10. Iya, sekitar jam 10. Nah, saya kan orangnya lambat, susah bangun Susah tidur. bangun. Nah, saya akan karena saya tidurnya sudah cukup, jadi saya akan atur sekitar jam 5 atau setengah 6 saya sudah bangun, menghidupkan alarm. Iya, bagus. Terus? Nah, terus saya akan mencoba kerja itu lebih cepat lagi dan produktivitas harus ditingkatkan. Kayak misalnya jangan lelek lah ketika pagi itu apa yang kerjaan harus cepat, misalnya kayak mandi, sarapan, langsung berangkat ke sekolah tanpa berleha-leha lagi atau main HP lagi. Ya, ya benar sekali ya. Dengan apa yang kamu sampaikan, yang tadinya kamu bangunnya kesiangan jam 8, kita coba untuk bangun jam 5 atau setengah 6 untuk menyiapkan untuk berangkat ke sekolah dan bisa sholat juga seperti itu kan. Nah, terus waktu tidurnya tadi jam 2 kita coba untuk tidur jam 10 supaya kesehatan kita itu baik seperti itu ya, otak kita juga fresh seperti itu. Nah, kalau seperti itu bisa kamu buat di sini kontrak perilaku namanya, atau surat perjanjian kepada ibu. Apa yang kamu sampaikan di sini kamu tulis, kemudian ibu mau tanya nanti kapan kamu akan melaksanakannya, seperti itu. Kontrak perilaku. Apa yang pertama? Saya akan bangun. Saya akan bangun Lebih awal. tidur lebih awal, tidak lebih dari jam 10 malam. 10. Terus Saya akan menetapkan alarm pagi supaya tidak kesiangan. supaya tidak kesiangan. Ya, saya akan membuat skala prioritas aktivitas
yang wajib saya atur, dan bermanfaat bagi saya. Bagus. Keempat, saya akan meninggalkan kebiasaan yang dapat merugikan saya. Saya seperti Main HP tadi ya, main game berlebihan dan berkumpul dengan teman-teman. Teman-teman tanpa ada kepentingan yang mengharuskan. Ya, bagus sekali ya. Nah, ini kontrak perilaku yang sudah kamu buat. Artinya ada beberapa poin ini. Yang pertama, saya akan tidur lebih awal, tidak lebih dari Jam 10 jam 10 malam. malam. Ya, bagus. Kemudian saya akan menetapkan Skala skala prioritas. prioritas. Kemudian menghidupkan alarm bangun pagi supaya tidak kesiangan. Bagus. Kemudian akan membuat skala prioritas dan akan meninggalkan kebiasaan yang tidak baik seperti main game dan ngumpul-ngumpul dengan teman. Nah, kontrak perilaku ini sudah kamu buat. Kira-kira kapan kamu akan melaksanakannya? Saya akan melaksanakannya mulai besok. Mulai dari besok. Oke, bagus. Artinya tidak hanya ditulis di sini ya. Kamu harus melaksanakannya supaya ada perubahan-perubahan yang berarti untuk kamu nantinya. Kalau kebiasaan ini kamu lakukan terus-menerus, otomatis nanti akan terbiasa seperti itu. Nah, kira-kira dari permasalahan yang sudah kita sampaikan tadi, Ibu mau bertanya apakah masih ada yang perlu disampaikan atau ada yang masih mengganjali hati? Tidak. Tidak Ya. ya? Tidak. Nah, kalau tidak, mungkin konseling kita hari ini cukup kita sampaikan untuk hari ini. Apabila nanti di lain waktu ada yang perlu kita bicarakan, kita akan atur jadwal yang selanjutnya seperti itu. Nah, mungkin di sini Ibu ingin mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk datang ke ruang BK untuk konseling. Semoga apa yang kamu buat di sini nanti bisa dijalankan dengan sebaik mungkin. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Tadi kita mulai kegiatan ini dengan doa, maka kita akan tutup dengan doa juga. Nah, kita mulai doanya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu ucapkan terima kasih. Boleh kalau misalnya kamu mau masuk kelas kembali silakan. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih, Bu. Ya.